Assalamualaikum. Suhu di semenanjung Korea beberapa hari terakhir ini menunjukkan penurunan yang drastis setelah sebelumnya sudah sedikit hangat. Bahkan di beberapa kawasan, suhu dingin ini sampai berada di bawah 0 derajat Celcius. Suhu yang tidak biasa ini mengharuskan kita untuk mengeluarkan jaket tebal lagi untuk mengatasi hawa dingin yang mencekam. Semoga musim semi akan segera datang dengan suhu yang hangatnya yang lebih bersahabat. Jaga kesehatan Anda dengan selalu menjaga kondisi tubuh dalam keadaan yang bugar. Pemirsa, ini merupakan berita multibahasa untuk minggu kedua bulan Maret. Saya Erikan Ahmad, dan inilah berita selengkapnya. Salah satu korban kebakaran imigrasi kota Yeosu, Hwang HP dari Cina, meninggal dunia pada pagi hari tanggal 26 Februari di rumah sakit. Total korban meninggal dunia dalam kebakaran tersebut akhirnya bertambah lagi menjadi 10 orang. Pada tanggal 7 Maret, setelah selama 3 minggu, pihak kepolisian melakukan investigasi. Pemerintah Korea akhirnya mengeluarkan pernyataan tentang musibah kebakaran yang terjadi di tahanan imigrasi kota Yeosu. Tetapi, isi dari laporan dalam pernyataan tersebut masih sangat samar dan tidak meyakinkan. Mereka mengatakan bahwa mereka berkesimpulan adanya pelaku pembakaran yang akhirnya mengarah ke Mr. A. Anehnya, mereka juga mengakui tidak atau belum mempunyai bukti-bukti yang kuat. Pada perkembangan terkini, diusahakan untuk segera menutup kasus ini secepatnya. Pemerintah mencoba memecahkan isu tentang kompensasi untuk keluarga para korban. Namun pihak keluarga mendesak untuk melakukan investigasi terbuka yang tidak samar dalam memaparkan kejadian yang sesungguhnya. Pada tanggal 9 Maret, pemerintah menggelar pertemuan khusus untuk membahas kompensasi dengan pihak keluarga korban. Akan tetapi, masih disambut dingin oleh para keluarga korban. 2 hari berikutnya telah digelar aksi damai untuk memperingati dan mengenang para korban kebakaran. Dalam rally tersebut juga digunakan sebagai tempat melancarkan celaan terhadap pemerintah Korea tentang kebijakan-kebijakan yang diperlakukan untuk pekerja pendatang, yang semakin membuat para pekerja pendatang tidak berdaya. Kecelakaan kebakaran yang terjadi di tahanan imigrasi kota Yeosu menjadi masalah yang serius dalam proses perlindungan hak asasi pekerja. Hasil dari investigasi sementara tentang kebakaran pada tanggal 11 Februari tersebut akhirnya keluar. Para pekerja pendatang yang berada dalam sel yang terbakar telah meminta bantuan, dan salah seorang staf tahanan baru mendatangi sel tersebut 9 menit berikutnya. Kemudian para penjaga memindahkan para pekerja pendatang tersebut dari lantai 3 ke lantai 2, dan kemudian menguncinya. Dengan cara yang sama dipindahkan lagi ke lantai 1. Ditambahkan pula para pekerja pendatang yang mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit memperoleh perawatan dengan tangan diborgol, dan borgol tersebut dilepas jika ada wartawan datang untuk meliput mereka. Sementara itu, otopsi jenazah yang telah dilakukan tanpa persetujuan pihak keluarga juga menjadi pelanggaran yang lain. Tahanan yang lain yang mengalami luka-luka ditampung di tahanan Chungju yang selanjutnya akan dideportasi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pihak imigrasi telah melakukan pelanggaran-pelanggaran hak asasi pekerja dan hal ini masih terus berlangsung. Penggerebekan imigrasi masih terus berlangsung. Seorang wanita pekerja pendatang yang tidak berdokumentasi yang sedang hamil 8 bulan telah ditangkap saat operasi penggerebekan imigrasi pada tanggal 26 Februari. Pihak imigrasi mengabaikan penjelasan yang menyatakan wanita tersebut telah hamil 8 bulan dan segera memasukkannya ke dalam bus tahanan bersama pekerja pendatang yang lain dan siap untuk dideportasi. Setelah penangkapan, organisasi-organisasi pendatang termasuk MTU, Kasamako, dan Institut Pelindungan Pekerja Korea mendatangi kantor imigrasi untuk mengecek kondisi wanita tersebut. Wanita itu telah mengalami shock akibat penangkapan tersebut dan jiwanya dalam kondisi yang kurang baik. Petugas imigrasi mengatakan akan melepaskan wanita tersebut jika ada uang jaminan antara 3-10 juta won. Akan tetapi kelompok-kelompok hak asasi manusia menekan untuk melepaskannya karena tidak mungkin dia menempuh perjalanan jauh dalam kondisi hamil 8 bulan tanpa ada perawat medis yang mendampingi perjalanannya. Akhirnya kelompok hak asasi berhasil mengeluarkan wanita tersebut tanpa uang jaminan. Kementerian Tenaga Kerja Korea dalam pemberitahuannya pada tanggal 20 Maret yang mengatakan bahwa mereka telah memutuskan untuk menambah jumlah negara yang akan mengadakan kerjasama pengiriman tenaga kerja ke Korea dari 10 negara menjadi 15 negara baru. Menurut rencana akan ditambahkan sebanyak 109.000 tenaga kerja pendatang ke Korea. Ke-10 negara yang telah bekerja sama sebelumnya adalah Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, Sri Lanka, Mongolia, Uzbekistan, Pakistan, Kamboja, dan Cina. Kelima negara yang lain yang berencana untuk diikutsertakan dalam penandatanganan perjanjian tersebut adalah Bangladesh, Nepal, Myanmar, Kirgistan, dan Timur Timur. Rencana tersebut mengindikasikan penambahan lebih dari 4.600 tenaga kerja dibandingkan tahun lalu yang hanya 105.000 tenaga kerja.
Bencana yang terjadi di Indonesia terus menghiasi headline media-media di seluruh dunia. Beberapa bencana dan kecelakaan transportasi Indonesia yang telah berlangsung beruntun beberapa waktu yang lalu tampaknya masih belum berhenti. Dan beberapa hari terakhir ini, gempa bumi telah mengguncang kawasan Sumatera dan menelan banyak korban jiwa dan harta benda. Disusul kemudian dengan kecelakaan pesawat terbang komersial kebanggaan bangsa Indonesia, Garuda Indonesia Airways. Pesawat Boeing 737-400 tersebut terbakar dalam proses pendaratan. Sejumlah laporan mengindikasikan roda depan pesawat pecah ketika mendarat di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, menyebabkan pesawat hilang kendali dan patah menjadi dua. 21 orang meninggal dunia dalam kecelakaan itu, namun lebih dari 100 penumpang berhasil menyelamatkan diri. Kebanyakan penumpang berhasil menyelamatkan diri dengan keluar dari pesawat sebelum pesawat penumpang itu terbakar. Sementara kotak hitam yang di dalamnya terdapat CVR atau alat perekam suara sudah diketemukan dan dikirim ke Australia yang dalam perkembangannya dikirim ke Amerika, tempat pesawat Boeing tersebut diproduksi. Kotak yang merekam percakapan terakhir di ruang kokpit tersebut tidak bisa dibaca oleh pihak Australia. Setelah data-data di dalam kotak hitam tersebut terbaca, akan segera diketahui secara pasti penyebab kecelakaan pesawat tersebut. Indonesia Alternative Media Group atau IMG, sebuah kelompok media Indonesia alternatif yang berpusat di Seoul, Korea Selatan, telah dan sedang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknologi informasi atau IT untuk masyarakat Indonesia yang sedang tinggal di Korea. Korea sebagai salah satu negara yang sangat maju di bidang IT mendorong IMG untuk ikut serta mengambil peran dalam pengenalan dan pengembangan IT kepada masyarakat Indonesia. Diklat yang akan berlangsung selama 2 bulan ini memperoleh sambutan yang sangat bagus dari masyarakat Indonesia di Korea. Hal ini terlihat dari banyaknya peminat yang mendaftarkan diri untuk mengikuti diklat tentang IT ini. Peserta yang telah lolos seleksi yang sangat ketat akhirnya telah mulai menerima pendidikan dan pelatihan pada hari pertama diklat, tanggal 4 Maret yang lalu. Diklat seperti ini merupakan kesempatan yang sangat bagus bagi peserta untuk menambah ilmu tentang IT dan mengembangkannya. Karena tutor diklat adalah para profesional IT Korea yang sudah sangat berpengalaman di bidangnya masing-masing, yang buku mereka selalu menjadi bestseller di Korea. Kerjasama pengadaan diklat yang didukung sepenuhnya oleh Lembaga Pusat Media Korea ini rencananya akan terus diselenggarakan IMG untuk membantu kemajuan IT Indonesia. Menteri Kehakiman berencana untuk memulai melakukan pelayanan aplikasi pembuatan visa via internet. Akan terdapat pelayanan 5 jenis visa termasuk visa magang industri atau D3, visa magang kerja atau E8, visa pekerja bukan profesional atau E9 dan visa awak kapal atau E10. Setelah memasukkan aplikasi visa via internet, hasil dari aplikasi tersebut juga bisa dilihat melalui internet. Anda bisa menggunakan fasilitas ini dengan terlebih dahulu mendaftar atau register di situs resmi imigrasi Korea di www.immigration.co.kr atau di www.g4f.go.kr. Setelah mendaftar pada situs-situs tersebut, Anda bisa mengajukan atau mengirimkan aplikasi via online. Satu lagi program siaran mengenai budaya para pendatang di Korea telah direalisasikan. Sebuah jaringan siaran EBS melalui siaran radio FM-nya membuat sebuah program yang bertajuk We Love Korea, sebuah program siaran yang di dalamnya terdapat berbagai penyiaran kebudayaan asal para pendatang melalui pemapar aslinya dengan menggunakan bahasa Korea. Diharapkan program ini akan semakin mendekatkan dan mengharmoniskan berbagai budaya di dalam sosial kemasyarakatan Korea. Selain itu juga ada program Radio Star, sebuah acara lomba menyanyi lagu-lagu Korea dan lagu asing untuk para pendatang melalui telepon. Siaran-siaran tersebut bisa ditangkap melalui gelombang 104,5 FM pada setiap minggu pukul 9 sampai 10 pagi. Anda dipersilahkan untuk menghubungi bagian acara melalui pesawat telepon 02-526-2044 atau di 02-526-2047. Untuk informasi yang lebih lengkap, Anda bisa mengunjungi situs resminya di www.ebs.co.kr. Untuk memperingati Hari Kemerdekaan Negara Bangladesh, komunitas masyarakat Bangladesh di Korea akan mengadakan peringatan kemerdekaan tersebut di kantor distrik Soheul, Kota Pocheon pada tanggal 25 Maret. Peringatan tersebut diperkirakan akan dihadiri lebih dari 300 pekerja pendatang yang akan berpartisipasi dalam peringatan tersebut. Wali Kota Pocheon beserta stafnya telah menyatakan hadir bersama dengan Kepala Pusat Pekerja Asing Seoul. Dalam peringatan tersebut akan diadakan berbagai pertunjukan kesenian tradisional Bangladesh dan akan dihidangkan makanan khas Bangladesh. Pemirsa, itulah berita yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Anda juga bisa menyaksikan siaran ulangnya di website kami di www.mwtv.or.kr atau di www.rtv.or.kr. Saya Rika Ahmad, selamat malam.